يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فصل. واتفقوا على أنه إذا رؤي الهلال في بلد رؤية فاشية فإنه يجب الصوم على سائر أهل الدنيا إلا أن أصحاب الشافعي صححوا أنه لا يلزم حكمه أهل البلد القريب دون البعيد، والبعيد يعتبر على ما صححه إمام الحرمين والغزالي والرافعي بمسافة القصر، وعلى ما رجحه النووي باختلاف المطلع كالحجاز والعراق. واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل إلا في وجه. عن ابن جريج من فقهاء الشافعية بالنسبة إلى المنازل والحساب. Ini satu fasal. Wattafaqu, mereka bermufakat atas bahwasanya apabila dilihat hilal, dilihat bulan tanggal 1
dalam satu negeri ru'yatan fasyatan, akan sebagai ru'yah yang masyhur, ru'yah yang dikenal orang atau ru'yah yang diketahui orang banyak, fa innahu yajibus saumu, maka bahwasanya wajib puasa atas kalian ahli dunia, illa melainkan anna ashabal syafi'iyati, melainkan bahwasanya ulama-ulama Syafi'i sahhahu, mensahihkan, annahu yalzamu hukmuhu ahlal baladil qarib, bahwasanya wajib hukum ru'yat itu atas ahli negeri yang dekat, dunal ba'id, tidak ahli negeri yang jauh, tidak ahli negeri yang jauh. Wal ba'idu yu'tabaru ala ma sahhahu imamul haramain, dan yang jauh itu diiktibarkan, dijadikan pegangan atas yang disahihkan oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali dan Rafi'i, bimasafatil qasri, perjalanan qasar. Wa ala ma rajjahu Nawawi, dan atas yang telah dikuatkannya oleh Imam Nawawi, bi ikhtilafil matali, dengan berbeda-beda tempat terbit bulan, kal Hijazi, seperti Jazirah Hijaz, negeri Arab, wal Iraq, dan Irak, wattafaqu ala annahu, dan mereka bersepakat atas bahwasanya tidak menjadikan pegangan, tidak menjadikan iktibar dengan mengetahui hisab dan manazil daripada bulan itu, illa, kecuali fi wajhin, dari satu jalan atau dalam satu jalan, dari Ibni Jurayj min fuqaha Syafi'iyah, dari ulama fikih Syafi'i, bin nisbati, dengan menisbahkan kepada, ma'arif, ya, dengan menisbahkan kepada ma'arif, pengetahuan tentang hisab. Ini khilaf di dalam masalah ru'yat. Yang pertama, kalau tampak ru'yat hilal dalam satu negeri yang masyhur, di negeri begitu ru'yat masyhur, banyak orang tahu. Jadi negeri ini kalau ru'yat hilal, banyak negeri lain yang tahu bahwa di situ kelihatan. Maka kalau ada satu negeri yang banyak orang tahu bahwa di sana tampak hilal, maka bagi seluruh negeri kelilingnya wajib ikut ru'yat hilal itu. Satu. Tapi kalau umpama negeri itu ru'yat banyak, negeri yang lain nggak tahu, maka negeri yang lain yang nggak tahu tidak bisa ikut dengan ru'yat negeri itu.
Ini yang pokok ru'yatan fasyah. Ru'yat yang banyak diketahui orang atau masyhur. Yang kedua, menurut ulama Syafi'i, bahwasanya hukum dalam ru'yat itu adalah dipegang oleh negeri yang dekat. Kayak umpama Indonesia kelihatan bulan, boleh negeri yang dekat ikut Indonesia. Kayak Malaysia, Singapura boleh ikut Indonesia. Karena apa? Ukuran dekat dan jauh itu adalah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dekat jauh tergantung jarak perjalanan qashar. Jadi kalau qashar adalah perjalanan 120 km. Jadi kalau jauhnya itu negeri yang kelihatan bulan sama yang enggak kelihatan, jaraknya 120 km, maka tidak boleh yang jauh ikut dia. Karena itu udah perjalanan masafah. Tapi kalau yang dekat, yang kurang dari 120 km boleh ikut. Ini kalau ukuran jarak jauh dekat adalah masafatul qasri. Ya. Dan yang ketiga, yu'tabaru alama sahau Imamul Haramain, dijadikan pegangan oleh Imam Haramain dan juga oleh Imam Ghazali dan Rafi'i, itu adalah masafah qashar tadi. Jadi boleh ikut apa tidak antara negeri yang lihat bulan sama yang enggak lihat bulan, jaraknya ada enggak perjalanan qashar. Kalau qashar itu minimal 81 km. Nah kalau perjalanannya dari negeri yang kelihatan bulan dengan negeri yang tidak lihat bulan, jaraknya 81 km, boleh ngikut kepada negeri yang lihat bulan. Karena itu masafatul qashar namanya. Jaraknya perjalanan boleh qashar salat. Nah yang kedua, wa ala ma rajjahul Nawawi. Adapun yang dikuatkan oleh Imam Nawawi itu dengan berbeda-beda tempat terbit bulan, matla. Tempat terbit bulan kan maghrib. Jadi kalau beda maghribnya, nah ini nggak boleh ngikut. Kalau sama maghribnya boleh. Nah, kayak di sini umpama Jakarta dengan Irian, itu jaraknya 4 jam. Nah kalau umpama kita udah maghrib, Irian belum, itu nggak bisa ngikut. Jadi yang bisa ngikut kalau yang satu matla, yang satu bareng maghribnya. Ya ke Jakarta, Bandung masih bareng, hanya beda berapa menit. Surabaya masih bareng, beda berapa jam, beda berapa puluh menit. Tapi kalau maghribnya tidak bareng, di sini maghrib, di sana belum maghrib, nah itu namanya beda matla. Tidak bisa ngikut kepada yang kelihatan bulan. Nah jadi kalau Imam Nawawi mengatakan perbedaan matlanya, kayak di sini Hijaz dan Irak, itu matlanya beda. Jadi berarti Irak nggak bisa ikut kepada negeri Arab, Arab nggak bisa ikut kepada Irak karena beda maghrib. Ya. Itu ada dua pendapat. Jadi ada yang bilang jaraknya boleh ngikut kepada yang lihat bulan antara negeri itu dan negeri yang kelihatan bulan, jaraknya qashar, jarak 80 km. Ada yang bilang maghribnya beda.
Jadi beda matlak namanya. Itu perbedaan bagi yang ru'yat. Sekarang bagaimana bagi orang yang hisab, tidak ru'yat? Nah, di sini dikatakan oleh Syekh wattafaku, mereka ulama bersepakat atas bahwasanya tidak bisa dijadikan pegangan mengetahui hisab dan manazil. Jadi kalau orang tidak ru'yat, hanya hisab, itu nggak bisa dijadikan pegangan. Andai kata dia bilang hisabnya 1 derajah, yang lain nggak boleh ngikut. Yang boleh melakukan itu hanya yang hisab, yang ngitung, bukan orang yang lain. Ini yang dikatakan kalau hisab itu tidak dijadikan pegangan dengan mengetahui hisab illa fi wajhin, kecuali ada satu wajah. Ibnu Surid mengatakan boleh ngikut kepada hisab, tapi lain ulama mengatakan tidak bisa ikut kepada hisab. Nah, jadi kalau hanya hisab nggak bisa diumumkan untuk umum orang banyak. Menurut kebanyakan ulama Syafi'i, kecuali Ibnu Surid mengatakan boleh ikut dengan hisab. Nah, inilah dua perbedaan. Makanya kita ini dua-duanya, hisab juga, ru'yat juga. Kita hitung tinggi bulan sekian, umpama 5 derajah. Setelah kita hitung 5 derajah, lalu kita ru'yat juga. Caranya 5 kali 4 menit. Karena 1 derajah 4 menit. 5 kali 4 menit berarti 20 menit. Kali 5 derajah. Tinggi bulan 20 menit dari terbit matahari. Dari terbenam matahari. Makanya kalau umpama bulan 5 derajah, untuk melihat bulan diukur 20 menit. Dari mulai terbit matahari diukur 20 menit sampai mana jaraknya. Biasanya tingginya berapa. Nah, begitu diukur tingginya 20 menit, di situ bakal tampak bulan. Di mana yang diukur 20 menit itu akan keluar bulan. Wal qamaru idza talaha. Dan bulan itu terbit ngikutin matahari. Karena begitu matahari terbenam, bulan terbit. Nah, terbitnya itu kalau tingginya 5 derajah, jaraknya 20 menit. Nah, itulah yang dikatakan cara melihat bulan. Jadi kalau kita, kebanyakan ulama mengatakan tidak bisa diumumkan kalau dengan hisab saja kecuali meru'yat. Hisab juga, ru'yat juga baru umumin. Tapi kalau hisab saja, kebanyakan ulama sepakat tidak bisa dijadikan pegangan kecuali Ibnu Jurid satu-satunya. Dari fuqaha Syafi'iyah mengatakan bisa dijadikan itibar dengan hisab. Yang lain dari dia nggak bisa. Nah, karena itu inilah yang paling apik, yang paling hati-hati, kita hisab lalu kita ru'yat. Jadi kalau kita hisab 5 derajah berarti 20 menit. Itu 20 menit dari terbenam matahari diukur tingginya seberapa. Jadi sebelum 20 menit diukur. Nah, itulah yang dikatakan cara melihat bulan. Yang afdal dihisab baru diru'yat. Jangan hisab tanpa ya. Wattafaqu ala wujubin niyati fi shaumi ramadhana
wa annahu la yasihu illa biniyatin. Wa qala Zufaru min ashabil hanafiyati inna sawma ramadana la yaftaqiru ila niyatin. Wa yurwa dhalika aw yarwi dhalika an ata'in wa ikhtalafu fi ta'yinin niyati. Faqala Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu fi azhari riwayatihi la budda minat ta'yini. Wa qala Abu Hanifata la yajibut ta'yin, la yajibut ta'yin, bal law tara sauman mutlaqan aw naqlan law tara sauman mutlaqan aw naflan jaza wa ikhtalafu fi waqtiha. Faqala Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu wa waqtuha fi sawmi Ramadana ma baina ghurubi syamsi ila tulu'is syams ila tulu'il fajri asani. Wa qala Abu Hanifata yajuzu minal laili wa illam yanwi lailan ajza'athu an-niyatu ila zawal. Wa kadzalika qauluhum fi nadari al-muayyani wa yaftaqiru kulla lailatin ila niyatin mujzi'atin inda salasati. Wa qala Malikun yakfihi niyatun wahidatun min awali lailatin minasyahri annahu yasumu jami'ahu wa yasihu an-naflu biniyatin qabla zawali inda salasati. Wa qala Malikun la tasihu niyatun minan nahari kal wajibi wa ikhtarahu al-Muzani. Ini satu pasal. Wattafaqu, mereka bersepakat atas wajib niat pada puasa Ramadan. Annahu, bahwasanya tidak sah puasa Ramadan melainkan dengan niat. Wa qala Zufaru, dan berkata Zufar di antara ulama-ulama Hanafiyah, inna shauma Ramadan, bahwasanya puasa Ramadan tidak berhajat kepada niat. Wa yarwi dzalika an Atha, meriwayatkan yang demikian dari Atha. Dan mereka berselisih di dalam mentakyinkan niat. Faqala Malikun wa Syafi'i wa Ahmad fi azhari riwayatihi, dalam yang paling zahir riwayat-riwayatnya, la budda minat ta'yini, tidak boleh tidak, wajib mentakyin puasa Ramadan. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, la yajibut ta'yinu, tidak wajib ta'yin. Bal law nawa sauman mutlaqan, bahkan jikalau dia niat puasa mutlak, au naflan, atau niat puasa sunnah, jaza, niscaya boleh.
Wakhtalafu, mereka berselisih fi waktiha, dalam waktunya niat. Faqala Malik, berkata Imam Malik dan Syafi'i dan Ahmad, waktuha, waktu niat pada puasa Ramadan, ma baina ghurubis syamsi, antara terbenam matahari hingga terbit fajar. Tulu'il fajri tsani, sehingga terbit fajar yang kedua, fajar sodik. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, yajuzu minal laili, boleh niat dari mulai malam. Fa illam yanwi, maka jika dia tidak niat pada waktu malam, ajza'athu, niscaya mengesahkan akan puasanya. Ajza'athu an-niyatu, mengesahkan akan puasanya oleh niat itu hingga gelincir matahari. Wa kadzalika, begitu juga qauluhum, perkataan mereka di dalam nazar yang tertentu. Wa yaftakiru, dan berhajat tiap-tiap malam kepada niat, bimujarradi, kepada niat mujarradatan, hal keadaan lepas, hal keadaan mutlak, inda salasah, pada ulama yang tiga. Jadi wajib niat tiap malam, mutlak. Ya. Qala Malik, yakfihi, mencukupi akan dia niat satu kali, min awali lailatin, dari permulaan malam dari bulan Ramadan, bahwasanya dia puasa sekaliannya. Wa yasihu, dan sah, an-naflu biniyatin, sah dan sah, an-naflu sah, puasa dan sah sunnahnya dengan niat qabla zawal, dan sah puasa sunnah niat sebelum gelincir matahari, inda salasah, pada pendapat ulama yang tiga, yaitu Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad. Wa qala Malik, kata Imam Malik, la tasihu, tidak sah, kata Imam Malik, niat daripada siang hari, kal wajibi, seperti wajib. Wakhtarahu al-Muzani, memilih akan dia oleh Muzani. Wallahu a'lam. Kita bicara masalah niat. Ulama sepakat puasa Ramadan wajib niat. Yang mana tidak niat puasanya enggak sah. Ini kesepakatan. Ramadan mesti niat. Yang mana enggak niat enggak sah puasanya. Satu. Wakhtalafu, dan mereka berselisih dalam menentukan niat itu. Ta'yin niat. Nah, itu sama ada fardhu syahri Ramadan, nyebut Ramadan. Mereka berselisih dalam mentakyinkan niat. Qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad, berkata Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad dalam yang paling zahir riwayatnya, la budda minat ta'yin, tidak boleh tidak musta'yin. Yang tiga, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tiga-tiganya sepakati wajib ta'yin. Ta'yin menyebut Ramadan. Jadi kalau niat, saya niat puasa enggak ada Ramadannya, enggak sah. Ini menurut Imam Hanafi
Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal wajib niat. Ta'yin wajib bagi tiga. Faqala Malikun wasyafi'i wa Ahmad waktuha fi saumi Ramadan, waktu niat pada puasa Ramadan itu antara terbenam matahari hingga terbit fajar. Jadi kalau niat Ramadan, maghrib sampai subuh waktunya. Jadi kalau dia niat puasa maghrib jadi, dia niat puasa isya jadi, niat puasa jam 10 jadi. Pokoknya antara maghrib sampai subuh itu waktunya niat puasa. Antara itu. Yang ketiga, wa qala Abu Hanifah yajuzu minal laili, boleh dari mulai malam, dibolehkan dari malam maghrib. Fa illam yanwi lailan, maka jika dia tidak niat malam, ajza'athu, niscaya mengesahkan dia oleh niatnya ila zawal, sampai zuhur. Jadi kalau dari maghrib, isya belum niat, zuhur baru niat sah. Nih, Imam Hanafi. Kalau kita nggak sah karena puasa sunnah, puasa wajib. Ya. Karena hadis man lam yubayyitin niyata fala siyama lahu, yang tidak menjadikan niatnya malam hari maka nggak sah puasa. Kalau Imam Hanafi sah puasanya walaupun sampai zuhur dia niat. Jadi dari malam sampai zuhur Imam Hanafi. Wa kadzalika, dan begitu pula qauluhum fin nadaril muayyan, begitu juga bagi perkataan mereka dalam nazar yang tertentu. Nazar tertentu, kayak nazar puasa hari Senin. Begitu dia puasa Senin, wajib niatnya dari malam sampai terbit fajar. Kalau tiga. Imam Nafi dari malam sampai zuhur masih boleh. Karena yang tiga, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik mesti malam. Kalau sudah subuh sah niatnya. Kalau Imam Hanafi sah sampai zuhur. Wa yaftakiru kulla lailatin ila niyatin, dan berhajat tiap-tiap malam kepada niat. Nih kita tiap malam niat, tiap tarawih nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis lillahi ta'ala. Tiap malam kita niat. Ya. Bi mujarradatan, itu semata-mata. Tiap malam kita niat semata-mata. Terpendapat tiga imam. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu tiap malam niat. Wa qala Malik, tapi kata Imam Malik mengatakan yakfihi, mencukupi niat satu kali. Jadi kalau Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tiap malam niat. Kalau Malik mengatakan cukup sekali. Kapan niatnya? Awal Ramadan. Awal Ramadan dia niat. Dan niat puasa esok hari selama bulan Ramadan 30 hari karena Allah Ta'ala. Udah sekalian. Jadi qala Malik yakfihi biniyatin wahidatin. Kata Malik cukup atau mengesahkan dia dengan satu kali niat. Min awalilatin syahri Ramadan, dari permulaan malam dari bulan Ramadan. Yasumuhu jami'ahu, yang dia puasa semuanya. Jadi itu sama qadin ada pada syahri Ramadan jami' as-syahri jami'
Ramadan lillahi ta'ala. Jadi sekali niat. Wa yasihu an-naflu biniyatin qabla zawal, dan sah puasa sunnah niat sebelum gelincir matahari indah salasa. Dapat Imam Hanafi, dapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau puasa sunnah sah asal belum zuhur. Ya. Wa qala Malik la yasih. Sendiri Imam Malik bilang enggak sah puasa sunnah sebelum zuhur. Ya. La yasihu niyatin minan nahar. Enggak sah niat di waktu siang. Jadi walaupun puasa sunnah enggak sah niat siang. Ya. Fal wajibu waqtarahul ghadr, juga kal wajib. Jadi puasa sunnah enggak sah niatnya siang, sama juga Ramadan enggak sah siang. Itu menurut Imam Malik. 3 imam mengatakan sah. Imam Syafi'i, Hanafi, Ahmad bin Hanbal sah puasa sunnah niatnya sebelum zuhur siang. Tapi kalau Imam Malik enggak sah. Walaupun siang enggak sah karena sama dengan puasa fardu, mesti malam. Wallahu a'lam. Faslun wa ajma'u ala anna man asbaha sha'iman. Wallahu a'lam bishawab.